Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Berikutnya adalah masih terkait dengan syarat at-taradhi. Ulama meletakkan pembahasan yang sangat penting, yaitu al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul. Al-qabul boleh dibaca pakai fathah qafnya, al-qabul boleh al-qubul. Namun yang masyhur dengan fathah. Al-ijab wal qabul. Ijab itu biasanya dari pihak pertama, dari pihak penjual. Qabul biasanya dari pihak kedua, yaitu pihak pembeli. Di antara permasalahan yang perlu dibahas tentang ijab qabul ini, apa yang diistilahkan dengan bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah dari kalimat madza? Ata itu pemberian, ya, memberi. Nah, asal katanya seperti itu. Mu'atah maksudnya saling memberi. Contohnya begini. Ada beberapa bentuk. Ada seorang jual barang, kain misalkan, atau sepatu, ataukah yang lainnya lah, barang-barang. Datang ke toko, si penjual toko, si penjual menyatakan ini sepatu, harganya 50.000. Si pembeli langsung mana? Dikasihkan uangnya 50.000 tanpa bicara apapun, bungkus plastik, bawa pulang. Assalamualaikum. Tanpa menyebutkan si pembeli, oh ya, boleh, cocok, atau nawar misalkan. Ya. Berapa itu Pak? 50.000. Ya sudah, saya beli 60.000. Berapa? Nawar ini. Ini bukan nawar, malah khair. Nah. Tanpa menawar, tanpa apapun, tanpa menyatakan kalimat atau lafaz-lafaz yang menunjukkan qabul, menunjukkan dia menerima harga dalam transaksi tersebut atau barang dalam transaksi tersebut. Nih, 50.000. Nih. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua adalah sebaliknya. Ya, sebaliknya. Si pembeli melihat ini barang, oh sepatu ini, mengeluarkan uang 50.000. Nih, yang itu. Si penjual langsung, ya, nih. Tanpa menyebutkan lafaz-lafaz ijab qabul. Ini gambaran kedua. Nah, dalam dua gambaran ini, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Jawabannya adalah pendapat yang rajih dalam permasalahan ini bahwa jual beli seperti ini sah jika terdapat qarinah atau qara'in, bahkan indikasi satu atau lebih yang menunjukkan kedua belah pihak ridha. Nah, kenapa? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan adanya at-taradhi dalam transaksi jual beli. Tetapi Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan bentuk-bentuk tertentu yang kemudian dikatakan inilah taradhi. Kalau enggak seperti ini berarti enggak taradhi. Allah hanya menyebutkan illa an takuna tijaratan an taradhin. Seperti apa taradhin? Enggak disebutkan.
Begitu juga Rasul, innamal bai'u an taradin, hanyalah transaksi jual beli yang benar itu apabila bersumber dari sikap saling rela. Seperti apa sikap saling rela? Tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dalam syariat Islam, dalam hukum-hukum yang Allah belum menentukan rincian bentuknya secara syariat, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyebutkan contoh-contoh dan bentuk-bentuknya, maka kembalinya kepada pengertian bahasa. Secara bahasa, ketentuannya bagaimana sih? Kalimat taradin dalam bahasa Arab. Oh, secara bahasa juga nggak ditentukan ini. Tidak disebutkan, oh taradin itu apabila satu menyatakan, saya menjual barang ini kepada kamu. Dia menyatakan, iya saya terima. Kalau nggak gini, tidak dinamakan taradin. Tidak disebutkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Bahasa juga begitu. Dalam bahasa, ketentuan bahasa Arab, kalimat taradin dalam ayat ini dan dalam hadis tidak disebutkan bentuk dan jenis-jenisnya. Maka apa yang menjadi tolak ukur? Yang menjadi tolak ukur adalah kebiasaan, uruf negeri tersebut atau tempat tersebut. Kalau suatu bentuk transaksi tertentu dengan cara tertentu sudah difahami bahwa itu telah terjadi taradhi, ya, maka sudah cukup mewakili. Nah, baik tadi saya katakan di tempat tertentu atau secara umum, transaksi secara umum sudah faham. Nah, barang ini memang harganya sudah sekian. Sudah. Ya mana itu barang itu ya. Nih. Sudah paham bahwa harganya 1.000. Nah. Si penjual sudah paham bahwa barang ini memang harganya 1.000 dan dia memang menjual 1.000. Si pembeli pun sudah paham. Ya sudah, mana? Pulang. Assalamualaikum. Yang seperti ini boleh. Kecuali sebaliknya ada indikasi-indikasi bahwa salah satu atau kedua-duanya tidak rela. Salah satunya nggak rela. Nah, ya, nggak rela. Baik karena terpaksa atau bukan mukroh dipaksa atau karena malu, ya, atau yang lainnya. Maka kalau ada indikasi yang menunjukkan ke arah sana, jual beli itu dianggap batal dan tidak sah. Ini permasalahan pertama terkait dengan masalah ijab qabul. Contohnya banyak. Contohnya dalam kehidupan kita banyak sekali terkait dengan permasalahan ini. Nah, berikutnya gambarannya adalah terkait dengan masalah ijab qabul. Ada seorang pergi ke toko ambil barang. Afwan, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ahlan, khair. Ya, khair. Itu ya, yang nomor 2. Oh ya, ambilkan. Nih. Ayo, assalamualaikum. Pergi, nggak bayar. Gimana hukumnya? Pentung, tidak bayar. Nah, dirinci permasalahannya. Dijelaskan bahwa sebagian ulama secara mutlak menyatakan tidak boleh. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan tidak boleh yang seperti itu. Namun nampaknya ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan dirinci. Jika ternyata di situ ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini sudah terjadi karena sikap saling ridha, ya, dan bahwasanya orang ini punya kebiasaan, misalkan begini, dia pedagang, ya, di pasar,
saya mau beli ini, sudah. Nanti mau saya bayar. Oh, dia bukan pedagang, misalkan pegawai lah biasa. Masuk ke toko, ana butuh ini. Ya, catat. Ayo sudah ya. Assalamualaikum. Pulang. Kebiasaannya adalah apa? Setiap awal bulan dia memang bayar. Sudah kebiasaan, sudah jelas, sudah langganan gitu. Ya. Dia tidak menyatakan ijab dan tidak menyatakan qabul. Si penjual tidak menawarkan barang, ya, tidak menyebutkan harganya apalagi. Kemudian si pembeli cuma bilang ini dan kemudian tidak dibayar, pergi. Nah, kalau memang sudah menjadi kebiasaan, ya, sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa kamu harus bayar setiap awal bulan. Nah, itu masih pertengahan bulan, dia belum punya uang. Ya sudah nanti. Maka yang seperti ini boleh dan sah. Nah, boleh dan sah. Terkait dengan masalah ini berikutnya adalah membeli barang dengan janji, rencana, ya. Rencana mau beli. Misalkan si penjual punya barang, nah, A, B, C, D barangnya, datang pembeli. Si penjual bilang, gimana? Mau beli kamu barang ini? Oh ya, insya Allah saya beli. Insya Allah saya beli. Ditunggu sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, 3 hari terus. Nah, gimana kalau kondisinya seperti ini? Sering kan terjadi gitu. Si pembeli nggak sabar kadang-kadang jual, dia butuh. Nah, begitu hari keempat dijual pada hari ketiga, hari keempat datang, loh mana barangnya? Ya sudah saya jual. Loh, karena saya sudah bilang saya yang mau beli. Sering nggak gini? Akhirnya terjadi perselisihan. Kamu ini mana nggak tepat janji. Akhirnya nuduh kan, khianat, berdusta, nggak tepat janji itu cirinya orang munafik. Wah, tambah rame sudah. Nah, rame akhirnya. Nah, munafik, bahkan bawa hadis ayatul munafik salah. Nah, waduh, bawa hadis sudah. Nah, kaif ini. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Jawabannya adalah kata jumhur atau bahkan kebanyakan para ulama, la yakunul wa'du bai'an, bahwa janji seperti itu tidak tergolong bentuk transaksi jual beli, sehingga masing-masing tetap pada haknya semula. Nah, pemilik barang punya hak, si pembeli punya hak. Ya. Si pemilik barang punya hak dalam bentuk dia berhak untuk menjual kepada siapapun. Ya. Si pembeli juga begitu punya hak untuk menggagalkan pembelian, karena janji tidak tergolong bentuk transaksi yang diterima dan mengikat. Nah, terkait dengan masalah ijab qabul ini, hukum jual beli dengan tulisan. Nah, hukum jual beli dengan tulisan. Misalkan si pemilik barang kirim surat atau telegram atau fax misalkan, ya, bahwa dia punya barang, ya, dia punya barang. Nih, ketik, Afwan ya Khiana punya laptop merek ini. Mau kamu beli dari saya, harganya sekian. Dibalas pakai email. Boleh, jadi, insyaallah. Nah, ya, jangan bilang oke, ya. Nah, insyaallah, gitu. Nah. Jadi apa hukumnya yang seperti ini? Jawabannya, jika tulisan si pengirim itu jelas merupakan tulisan dia, kemudian jawaban dari si pembeli, pengirim maksudnya penjual, ya, jawaban dari si pembeli itu adalah jelas diketahui bahwa itu adalah tulisan si pembeli, maka terjadilah transaksi itu. Terjadilah transaksi resmi, walaupun melalui tulisan, tidak secara lisan dan tidak bertemu. Lu nanti Ustaz, barangnya gini, lain lagi. Nanti kita bahas di
syarat yang lainnya. Kita sedang berbicara tentang apa tadi? Ijab qabul saja. Nah, nanti Ustaz, barangnya nggak sesuai dengan yang disebutkan kriterianya. Lain lagi. Nanti kita akan bahas. Kembali kepada masalah seperti ini, sudah tergolong ijab qabul atau tidak? Jawabannya ya, sah dan tergolong apa? Ijab qabul. Nah, kemudian yang berikutnya, jual beli melalui utusan. Ya, melalui utusan. Nah, melalui utusan. Sah ataukah tidak? Secara global sah, tapi harus dirinci. Memang utusan ini benar-benar muktabar atau tidak? Nah, mau beli misalkan muktabar ini si yang diutus rasulnya dan jenis barangnya juga. Nah, ini penting mengetahui indikasi-indikasi. Misalkan ada anak kecil pergi ke dealer sepeda motor. Umurnya 7 tahun, 8 tahun. Saya disuruh sama bapak beli sepeda motor. Beli sepeda motor nyuruh anak. Nah, ini indikasi bahwa permasalahan ini perlu diperjelas. Siapa bapakmu, di mana? Datengin orang tuanya. Jangan kesempatan, sudah tanda tangan. Ya, kalau mau tanda tangan, anak kecil suruh tanda tangan jadi. Nah, sepeda motor berapa? 9 juta, padahal 4 juta mestinya. Udah jadi. Akhirnya jadi hujah di pengadilan misalkan. Enggak boleh. Ditinjau. Utusan ini memang benar, kapasitasnya memang sesuai ataukah tidak. Nah, ya. Kalau disuruh misalkan beli beras 1 kilo, masuk akal kan, anak kecil kasih suratnya, nih saya disuruh sama ibu beli beras 1 kilo, masih masuk akal. Nambah uang masih bisa diterima. Lah kalau anak kecil beli sepeda motor ini kan berat. Jadi perlu ditinjau. Artinya kita berusaha berhati-hati di dalam mencari qarina-qarina, indikasi-indikasi yang menunjukkan ini taradhi ataukah tidak taradhi. Ini ijab qabul ataukah bukan ijab qabul. Nah, secara global sah jual beli melalui utusan. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini ya? Ijab qabul ya. Tafadhol. Iya. Iya. Itu batil sejak awal sudah. Nah, batil sejak awal sudah, nggak sah sejak awal memang. Iya, sejak awal ikhlasnya 1000 kali nggak boleh. Nggak boleh sudah. Nah, jadi itu nanti ada pembahasan lain lagi tentang itu. Nah, iya. Intinya tuh bukan ijab qabulnya sebenarnya. Nah, nah, tafadhol. Iya. Dengan apa? Mesin. Nah. Ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Pakai mesin, iya. Nah, enggak ada masalah. Nanti insyaallah di Maksaf kita pakai mesin. Pakai mesin, nah. Jadi masukkan uang koin itu, ceklek, nah. Insyaallah bisa, nah. Koinnya kan ada nilainya, dia sudah di setel memang. Nah, mestinya misalkan bayar 10.000 rupiah koinnya, celak dia masukkan 5.000, dia nggak mau, pinter mesinnya. Nah, enggak ya. Kalau beli barang, kita masukkan uang dulu di salah satu bank,
Iya. Artinya nanti si pihak dealer atau toko ngambilnya dari bank. Artinya di sini sudah ada kesepakatan antara tiga pihak, antara pemilik barang, bank, dan pembeli. Nah, kalau itu memang disepakati bersama, maka itu sudah masuk ijab qabul. Pembahasannya hanya sebatas ijab qabul ya, bukan tentang boleh tidaknya transaksi itu, tapi sudah tergolong apa? Ijab qabul. Nah, karena sudah ada perjanjian di tiga pihak itu tadi, bahkan itu secara tertulis resmi. Nah, ya. Nah, nanti insya Allah ada pembahasan namanya Bi'ul Arbun. Akan pembahasan khusus jual beli yang didahului dengan uang muka. Akan ada khusus insya Allah. Nah, ya, tafadhal. Yang jauh di sana. Jika terjadi akad jual beli kan, tapi si pembeli setelah pulang di rumah, mungkin ada pengaruh dari istri, anak atau apa, Tidak jadi. jadi minta dikembalikan. Nah, itu ada pembahasan khusus namanya babul khiyar nanti. Nah, tafadhal. Bayarnya di kota, nanti susuk sendiri. Penjualnya nggak ada ya. Penjualnya nggak ada. Barakallahu fiik. Artinya sudah difahami di toko-toko dan supermarket besar ada yang seperti itu ya. Supermarket kita ini. Barang makan, Uang ditaruh. Nah, paham ya gambarannya. Ini di dunia baru ada di sini. Nah, mesinnya berupa kardus atau omplong segini. Nah, kalau si pedagang lagi nggak bisa hadir atau bukan jam-jam buka, silakan ambil barang apa saja. Nah, bayarnya di kardus itu. Nah, harganya 3.000, uangnya 5.000, ambil susuk sendiri 2.000. Nah, ini di Mekah sendiri nggak ada gini. Nah, adanya di Ma'had Salafi aja. Nah, kalau anda nasihati jangan, karena itu akan menjadi pintu apa? Perselisihan. Nah, pintu perselisihan. Nah, dulu ini kan di lingkungan Salafi, Ustaz. Ketahui lingkungan Salafi itu bukan lingkungannya Jibril dan Mikail, bukan lingkungan malaikat. Nah, manusia biasa ingin bertakwa, kan begitu. Bisa ingat, bisa lupa, bisa salah, bisa benar, ya, dan seterusnya. Maka dari itu jalanin syariat ini. Jangan seperti itu. Jadi dihindarkan. Kalau pedagangnya nggak ada, wakilkan kepada siapa yang siap menjadi wakil. Nggak bisa, tutup ya akhir. Sudah, tutup, jangan jualan. Nah, itu akan lebih. Ternyata pada prakteknya terjadi nggak? Akhirnya si penjual sudah ketika dihitung, aduh kurang. Dilihat lopesnya sudah kurang. Nah, tadi 50 bungkus lopes, sisa 4. Uangnya cuma 30 bungkus. Waduh, kemana ini? Nah, nomboi. Nah, si ikhwannya bukan niat nggak bayar sebenarnya, nunda gitu. Oh, bentar, uangnya di mana? Di baju. Mau ke kamar ambil uang di baju, ketemu ayo, tadi mana paculnya? Kamu tinggal mana? Oh, di situ. Oh, ambil lagi. Lupa sama uang di baju itu. Nah, sehari 2 hari. Nah, jujur insyaallah, cuma ada saja halangan. Nah, akhirnya si penjual sabar. Karena si penjual ini sabar, teman-teman, sabar kok si fulan. Nah, jangan. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Harus seperti itu. Itu menunjukkan bahwa tidak rela si penjual, ya. Si penjual nggak rela. Dia kan gosok dada ya. Nah, gosok dada. Nah, ngitung-ngitung songkoknya sampai miring gitu. Nah, sampai miring dia, saking bingung, diulang lagi. Nah, rugi sekian kali, sudah uang hilang, pusing, akhirnya beli oskadon dia.
rugi lagi. Nah, kasihan. Nah, jangan, tidak boleh begitu. Kalau masih berjalan maka dilarang kecuali punya mesin kayak yang di sini. Nah, mesin pinter itu jujur mesin. Koinnya nilainya 10.000, ente bayar 15.000 nggak mau, nggak mau dia. Artinya nggak bisa masuk. Nah, kalau keluar suara lah bahaya. Nah. Jadi jujur dia, sportif. Nah, bayar kurang nggak mau, dibayar lebih nggak mau. Nah, tapi kalau dipaksa, nanti paksa masuk kan, ya diambil juga sama dia. Barang nggak keluar, uang masuk. Nah, yang dipaksa. Nah, jadi ya kata, mungkin ada yang lainnya. Ya, monggo. Gimana hukumnya jika anak mau beli pada supermarket ini dua niat? Karena supermarket itu menyediakan door prize, misalnya dengan hadiah TV atau kulkas. Anda punya niat membeli sambil ingin mendapatkan door prize juga. Maka boleh atau tidak? Tidak boleh. Nanti ada pembahasan lagi. Tidak boleh singkatnya. Nah, tidak boleh membeli dengan 2 atau 3 niat apalagi. Nah. Loh, niat ketiga apa? Jalan-jalan hitung-hitung di supermarket. Nah, tambah tidak boleh. Dosa. Nah, fadhal muslimin. Hah? Enggak dengar. Apa itu ijab qabul? Iya, ijab qabul itu syarat sah. Hanya saja yang diperselisihkan sekarang bentuk daripada ijab qabul. Sebagian ulama dari sebagian kalangan ulama menyatakan ijab qabul itu yang dinyatakan dengannya sah jual beli adalah apabila si pembeli menyatakan saya menjual ini kepada kamu dan si pembeli menyatakan ya saya terima jadi. Nah, gitu. Ada yang menyatakan begitu, itu ijab qabul. Selain ini tidak diterima. Ada yang memperlonggar lagi. Oh enggak. Nah, boleh begini, boleh begini. Nah, kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwa ijab qabul itu intinya adalah sikap saling rela, ya, tidak harus disyaratkan dengan lisan, tetapi sesuai dengan uruf kebiasaan daerah masing-masing. Loh kok kenapa begitu? Jawabannya karena memang Al-Quran dan juga Sunnah Rasul tidak menentukan patokan yang sifatnya paten bahwa ijab qabul itu harus begini. Loh, yang mengatakan wajib menyatakan iya atau tidak, atau dalam pengertian si pembeli menyatakan saya jual, ya saya jadi beli. Kenapa harus dengan lafaz begini? Mereka mengatakan ijab qabul itu mewakili taradin. Sementara taradin itu af'alul qulub, bentuk perbuatan amalan hati. Ya. Amalan hati ini sulit ditebak, sulit diterka. Atas dasar itu harus kata-katanya, lafadznya yang paten sifatnya. Ya enggak gitu lah. Jadi atau enggak gitu. Atas dasar itu ada yang mengharuskan pelafatan, tapi insya Allah tidak seperti itu sebagaimana terjadi sekarang. Dan ini memasyarakat hal yang seperti ini. Seperti tadi menulis dengan tulisan ya, kemudian juga di pasar barang-barang yang memang sudah diketahui harganya dan orang-orang tertentu yang sudah langganan ya. Ini tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Mungkin sudah memasuki waktu. Nah, fadhal ya. Apakah sama membeli barang dengan janji ketika misalkan penjual menawarkan barang, saya jual barang ini 10.000, terus pembeli mengatakan iya saya membeli 10.000 tetapi pembayarannya ditangguhkan 2 hari. Tapi setelah itu si penjual menjual barang pada yang lain. Apakah sama dengan membeli dengan janji? Oh, lain lagi. Nah, sudah sepakat, barang sudah diterima. Sudah menyebutkan harga. Barang dengan uang. Nah, nanti akan dibahas itu di babul khiyar. Beli barang sudah jadi, sepakat, harga sudah sepakat juga, cocok barangnya, harga disebut 10.000 ya, tapi belum diambil kan begitu, belum diterima. Nanti insya Allah kita bahas dalam babul khiyar. Nah, ya. Hah?
Penerbangan kayu. Oh, penerbangan. Anda bikin penerbangan. Nah. Nah. Itu lain lagi pembahasannya, tidak masuk dalam pembahasan ijab qabul, tetapi tidak pula masuk urusan taradhin. Namun kembalinya nanti ada yang disilakan dengan bai'ul gharar, ya, atau penjualan sesuatu yang ternyata kriteria yang dijanjikan tidak terpenuhi. Itu akan ada pembahasan tersendiri. Insyaallah dibahas pada waktunya supaya lebih mengena. Nah, insyaallah. Ya, Fadhal Hakam, kemudian Ayub terakhir. Sudah ditentukan gimana? Membeli barang, pembayarannya 1 bulan. Insyaallah nanti kita bahas di yang lainnya, ya, di bab lainnya insyaallah. Nah, karena tidak terlalu terkait dengan tip misalkan. Nanti ada pembahasan tentang bai'ul gharar atau bai'ul majhul tsaman atau majhul al-ain. Hukum transaksi jual beli yang di sana ada kemungkinan akan bentuk penipuan atau bentuk kerugian kepada salah satu pihak yang tersembunyi sifatnya, atau sesuatu yang belum jelas mutu apa yang ditargetkan. Kemudian berapa harganya tidak ditentukan. Itu yang jelas tidak boleh. Walaupun tidak ada kaitannya dengan ini, tetapi secara singkat tidak boleh. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian ini. Sudah saya katakan tadi stempel terakhir. Nah, baru kita menyelesaikan 1 syarat dari 7 syarat. Nah, syarat-syarat yang berikutnya tidak kalah seru. Nah, ya. Atas dasar itu insyaallah kita akan ketemu lagi pada pekan keempat bulan yang akan datang insyaallah. Nah, akan lebih baik kalau hitungannya pakai bulan Hijri aja. Ya. Pakai bulan Hijriah aja. Nanti panitia mengumumkan Ahad keempat bulan Hijriah. Sekarang kita di bulan Rabiul Tsani atau Jumadal Awal, Jumadal Ula. Sudah masuk Jumadal Ula sekarang. Nah, jadi insyaallah akan diumumkan oleh panitia. Yang jelas hari Ahad pekan keempat setiap bulan Hijriah. Ahad pekan keempat dari bulan Hijriah. Jadi sekaligus nanti bingung Ustaz. Jangan bingung, belajar tiap bulan ngikuti bulan Hijriah. Katanya mau menegakkan syariat Islam. Bulannya aja enggak mau pakai bulannya umat Islam gitu. Ya, jadi belajar sekarang memakai bulan Hijriah. Sekarang ini kita insyaallah di bulan Jumadal Ula kalau enggak salah. Nah, di bulan Jumadal Ula. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita berdoa semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.